Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8 yaitu teks persuasif. Teks persuasif itu apa ya? Teks persuasif adalah teks yang berisi pendapat disertai alasan yang kuat dan masuk akal dengan mengutamakan faktor psikologis pembaca sehingga terbentuk sugesti. Sedangkan tujuan teks persuasif adalah mencoba meyakinkan pembaca agar mempercayai sesuatu atau mendorong pembaca melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks persuasif yang pertama, kalimat berisi fakta. Dua, bersifat mendorong dan mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, penjelasan yang disampaikan dikemas semenarik mungkin. Jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif politik, yaitu teks persuasi ini digunakan untuk kepentingan di bidang politik, baik berhubungan dengan bidang politik atau kenegaraan. Yang kedua, teks persuasi pendidikan. Teks persuasi ini biasanya digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang ketiga, teks persuasi iklan atau advertensi, yaitu teks persuasi ini digunakan untuk tujuan komersial yang digunakan produsen-produsen produk tertentu untuk memperkenalkan barang dan jasa. Yang keempat, teks persuasi propaganda. Teks persuasi ini menyampaikan informasi dengan tujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? Kalau sudah paham, lanjut materi berikutnya ya. Selanjutnya, struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu sejumlah pendapat dan fakta penulis terkait dengan isu. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, penegasan kembali, penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ingat ya, ketika menulis teks persuasif harus sesuai dengan struktur teks. Untuk menulis teks persuasi, kalian juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, kalimat bujukan, yaitu kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, yuk jaga kebersihan agar lingkungan bebas dari penyakit. Yang kedua, kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan. Contohnya, segera duduk kembali. Yang ketiga, pendapat dan fakta. Suatu kejadian yang benar-benar terjadi untuk fakta, sedangkan pendapat adalah ide atau pemikiran seseorang. Yang keempat, kata teknis, yaitu peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, erupsi, kurikulum, habitat. Yang kelima, kata kerja mental, yaitu kata yang menerangkan persepsi atau kata-kata yang mengindra. Contohnya, memperhatikan, memperkirakan, menduga. Yang keenam, kata hubung yang argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena. Demikian materi kali ini. Semoga kalian memahaminya. Wassalamualaikum.